Mei-lin adalah seorang janda asal Taiwan yang telah lama hidup dalam kesendirian setelah kehilangan suaminya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia, Dimas, saat berlibur ke Surabaya. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas kenalan, singkat, ada ikatan emosional yang mendalam terbentuk antara keduanya. Setelah kembali ke Taiwan, Mei-lin terus dihantui kenangan tentang Dimas. Tak mampu melupakan perasaan yang ada, ia memutuskan untuk terbang ke Surabaya demi menemui Dimas. Namun, sesampainya di Surabaya, Mei-lin harus menghadapi kenyataan bahwa Dimas sudah berubah. Dimas yang dulu ia kenal sebagai pria yang ramah dan penuh perhatian, kini tampak berbeda. Konflik batin Mei-lin semakin dalam ketika ia mengetahui bahwa Dimas sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang jauh lebih muda. Disinilah puncak konflik terjadi. Mei-lin harus memutuskan apakah ia akan terus mengejar perasaan yang sudah ada atau menerima kenyataan bahwa perasaannya tidak lagi diterima. Mei-lin duduk di depan jendela besar kamar hotelnya yang menghadap ke kota Taipei. Kota itu sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan indah yang kontras dengan suasana hatinya. Di luar sana, dunia tampak terus berjalan, sementara di dalam dirinya, segala sesuatu terasa terhenti. Sebuah rasa hampa yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menguar tanpa arah, meringkuk di sudut-sudut hatinya yang paling dalam. Usia Mei-lin kini menginjak 35 tahun, dan meskipun ia tampak seperti wanita yang punya kehidupan mapan, karier yang stabil sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan ternama, teman-teman yang ramah, dan keluarga yang perhatian, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Kenangan itu, 3 tahun yang lalu, suaminya, Wei Hong, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Semenjak itu, hidup Mei-lin berubah total. Meski ia sempat mencoba melanjutkan hidup, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam kesendirian, menghadapi kenangan yang terus membayang. Cinta yang pernah ia rasakan kini hanya menjadi bayang-bayang samar yang berusaha menghilang, namun tidak pernah benar-benar pergi. Dari balik jendela, Mei-lin memandangi langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Perasaan rindu yang lama terkubur kembali muncul begitu saja. Ia merindukan Wei Hong, tetapi lebih dari itu, ia merindukan perasaan hidup. Perasaan yang dulu sering ia rasakan saat masih muda. Dulu, ia merasa dunia penuh dengan kemungkinan. Tapi sekarang, segalanya terasa seperti rutinitas yang tak ada habisnya. Lalu, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam benaknya. Aku harus pergi. Menjauh sebentar. Mungkin ini gila pikirnya. Tapi apa lagi yang harus ia lakukan? Apa gunanya terus bertahan dalam hidup yang hanya dipenuhi dengan kenangan? Dengan penuh tekad, ia membuka laptop dan mulai mencari tiket pesawat. Hari itu, Mei-lin memutuskan untuk pergi berlibur. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama. Namun, kali ini ia tidak ingin pergi ke tempat yang biasa. Tempat yang terlalu familiar dengan kesendirian dan kenangan. Ia membuka peta dunia di layar laptop. Matanya melayang ke arah Asia Tenggara. Indonesia, Surabaya. Tiba-tiba saja, Surabaya menjadi tempat yang terasa menarik baginya. Ia pernah mendengar tentang kota ini dari beberapa teman, dan bahkan pernah berbincang dengan seorang pria dari Surabaya saat ia mengikuti acara konferensi desain di Taipei. Pria itu Dimas, seorang pengusaha muda yang juga seorang desainer grafis. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang hidup, dan saling tertawa, meski hanya dalam waktu singkat. Perasaan aneh muncul di benaknya saat itu. Ada sesuatu yang membuat Mei-lin merasa nyaman dengan Dimas. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Seseorang yang bisa membuatnya tertawa tanpa beban. Seseorang yang bisa berbicara tentang hal-hal ringan namun menyentuh hatinya. Tak perlu banyak. Berpikir, Mei-lin memutuskan untuk membeli tiket pesawat ke Surabaya. Keputusan itu datang begitu saja, seakan-akan alam semesta memberikan dorongan untuknya melangkah keluar dari zona nyaman dan mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. 3 hari kemudian Mei-lin tiba di Bandara Juanda, Surabaya, dengan perasaan campur aduk. Ia sudah menginap semalam di sebuah hotel kecil di pusat kota. Dan hari ini ia memutuskan untuk keluar,
menyusuri kota yang penuh warna dan keramaian itu. Suara langkah kakinya yang mantap di trotoar seolah menjadi pengingat bahwa ia sedang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar liburan singkat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. "Meilin, apa kabar? Sejak kamu pulang ke Taiwan, aku rasa kita sudah tidak berbicara lagi. Apa kamu masih ingat aku?" Pesan itu datang dari Dimas Jantung. Meilin berdegup cepat. Sejenak, ia terdiam, merenung. "Dimas, apa ini kebetulan, ataukah semesta benar-benar mengarahkannya ke arah yang sama?" Dimas, pria yang sempat menjadi bagian kecil dari kenangan bahagianya selama ia berada di Surabaya. Meski pertemuan mereka hanya sebentar, Meilin tak bisa menyangkal bahwa ada ikatan yang muncul, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang menuntut jawaban, meski ia tahu itu mungkin hanya akan menjadi kenangan yang hilang, seperti banyak hal lainnya dalam hidupnya. "Dimas, aku masih ingat. Bagaimana kabarmu?" Balas Meilin. Tak lama kemudian, balasan itu datang. "Aku baik-baik saja. Kalau kamu sudah di Surabaya, mari kita bertemu. Aku ingin mengajak kamu keliling kota." Meilin tersenyum membaca pesan itu. Ada perasaan hangat yang mulai muncul, meski ia tidak bisa memungkiri adanya keraguan. Apa yang seharusnya ia harapkan dari pertemuan ini? Apakah perasaan yang ada itu masih relevan? Ataukah semuanya hanya sebuah kenangan yang terlambat datang? Namun, keputusan sudah dibuat. Meilin ingin melanjutkan perjalanannya, mencari tahu apa yang sebenarnya ia cari di kota yang jauh dari rumah ini. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Meilin mengetik balasan. "Baiklah, aku akan menunggu. Terima kasih sudah mengundang." Pesan itu terkirim, dan dalam sekejap ia merasa seperti memulai perjalanan baru. Dalam perjalanan ini, ia tidak hanya ingin menemukan kota Surabaya, tetapi juga dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Meilin bangun lebih pagi. Seperti ada dorongan dalam dirinya untuk melihat Surabaya dengan mata yang berbeda. Ia mengenakan pakaian santai, sepatu kets, dan membawa tas kecil, siap untuk bertemu dengan Dimas. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan, ada satu hal yang ia yakini, bahwa perjalanan ini akan memberinya jawaban. Apapun yang akan terjadi, ia akan menghadapi kenyataan itu dengan berani. Itu adalah langkah pertama untuk keluar dari bayang-bayang kenangan lama. Dengan penuh semangat, Meilin melangkah keluar dari hotel dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Begitu banyak kemungkinan yang terbuka di depan matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup lagi. Hari pertama di Surabaya, Meilin merasa sedikit canggung. Kota ini sangat berbeda dari Taipei, meskipun ada beberapa kesamaan yang bisa ia rasakan. Keramaian, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan. Namun, ada juga sesuatu yang terasa asing. Surabaya memiliki suasana yang lebih hangat, lebih terbuka, dan penuh dengan warna yang beragam. Semua itu membuat Meilin merasa seperti orang asing di tengah keramaian, tetapi juga memberi perasaan yang aneh, perasaan bahwa ia sedang menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Setelah sarapan di hotel, Meilin melangkah keluar dengan penuh antusiasme. Ia berjalan menuju tempat pertemuan yang sudah disepakati dengan Dimas, sebuah kafe kecil di pusat kota. Beberapa kali ia membuka ponselnya untuk memastikan bahwa ia tidak salah jalan atau datang terlalu cepat. Namun seiring langkahnya, sebuah perasaan semakin menguat di hatinya, rindu. Rindu yang tidak pernah ia rasakan begitu mendalam,